Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 30 November 2022 tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jala songonodo hujujur hami, anggo nang mate nasadai humokop sude, nang mate do nasida saluhutna, jala humokop saluhut do ibana mate, asa unang be mangolu dirina akan mangului, asa mangolu nasida di ibana, nang mate jala mulak mangolu humokop nasida. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada sebuah ungkapan dari firman Tuhan juga yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari kesediaan seseorang untuk mati demi sahabatnya. Di mana pengorbanan seseorang dengan mengorbankan seluruh hidupnya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk orang lain, akan memberikan dampak yang besar kepada diri orang yang sudah dikasihi. Pernah saya menonton sebuah film yang mengatakan seperti ini. Seseorang meninggal, tetapi hatinya atau jantungnya dicangkokkan kepada seseorang yang sedang sakit. Sehingga ketika dia dicangkokkan, hati itu dicangkokkan ke dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan ibu daripada orang yang sudah meninggal, yang mencangkokkan hatinya kepadanya, maka dia merasakan ada hubungan batin antara mereka yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tetapi dia merasakan. Dan ketika dia ketahui bahwa ibu itu adalah orang tua daripada yang memberikan cangkokan hati kepadanya, maka dia otomatis akan senantiasa melihat ibu itu sebagai orang tuanya sendiri. Dan dia akan berkorban
sebaik mungkin kepada orang tua tersebut. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita supaya di dalam kehidupan kita, sama seperti Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, supaya mereka yang sudah dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketika mereka sudah dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, ketika mereka sudah dipanggil menjadi anggota jemaat Kristus, maka mereka mau tidak mau harus ikut ambil bagian dalam pelayanan untuk pendamaian. Karena kedatangan ke Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini, yaitu kerajaan damai sejahtera. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa ketika kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan ke dalam persekutuan, di mana persekutuan itu dibangun di atas iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, yang sudah mati untuk memberikan kehidupan kepada kita, maka dikatakan kepada kita, maka kita juga harus senantiasa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kalau kita membaca dari ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya yang mau dikatakan di situ, pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Damang dainang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita supaya kita sadar, supaya kita menyadari bahwa kita hidup sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian di situ, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus yang selama ini di dalam kehidupannya, sebelum dia ditangkap oleh Yesus Kristus, dia hidup dengan egonya. Dia hidup dengan kebanggaan-kebanggaannya. Dia hidup dengan kuasa yang dia miliki. Tetapi ketika Yesus Kristus sudah menangkap dia, dikatakannya semua kebanggaan itu seperti sampah. Skobala, sia-sia, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah disediakan Kristus sebagai mahkota yang akan diterima oleh setiap orang. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Itu yang dikatakan supaya semua orang hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi, tetapi untuk Dia, untuk Yesus, Sang Juru Selamat yang telah mati dan telah dibangkitkan dan sudah naik ke surga dan akan datang kembali. Damang dainang saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent mengingatkan kita bagaimana kasih Allah itu dinyatakan melalui penciptaan manusia yang begitu sempurna. Di mana manusia dijadikan mahkota ciptaan Tuhan, tetapi manusia karena egonya dia melanggar perintah Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa.
Tetapi kasih Tuhan tetap di dalam kehidupan dunia ini. Kasih Tuhan tetap kepada manusia yang lemah yang diciptakannya. Dia mengutus Yesus Kristus. Kalau kita merasakan Advent, kita mau mempersiapkan hati kita. Bukan hanya menantikan Yesus yang lahir sebagai badai Bethlehem lagi. Tapi menantikan Yesus yang kedua kali yang datang kedua kalinya adalah sebagai hakim yang akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Apakah kita akan dihakimi untuk kematian ataukah kita dihakimi untuk kehidupan yang kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, mari belajar hidup bukan untuk dirimu sendiri. Tetapi hiduplah untuk memberikan makna bagi kerajaan Allah. Bermakna bagi orang lain. Di situasi yang serba sulit akibat dampak pandemi, dikatakan kepada kita hidup sendiri tetapi bukan untuk diri sendiri. Tetapi hidup kita dikatakan membatasi hubungan dengan orang lain. Tetapi kita harus senantiasa menyatakan bahwa kita adalah bagian dari persekutuan kita. Kita adalah bagian daripada persekutuan umat Allah. Di mana kita harus menyatakan damai sejahtera, kasih kepada semua orang karena kita adalah pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, bangkitlah, bangunlah, hiduplah untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit sehingga hidupmu bermakna. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan menebus kami bukan supaya kami hidup untuk diri kami sendiri saja, tetapi kami hidup bahwa sesuai dengan kehendak-Mu sehingga kami menunjukkan kasih teladan yang sudah Kau berikan kepada kami. Maka itu juga nyata dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Sehingga dimanapun kami hadir, damai sejahtera akan terjadi, kasih akan dirasakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukan pekerjaanmu untuk kemuliaan Tuhan.